Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil proposal kami mengenai kegiatan sekolah minggu pada masa pandemi. Dosen pembimbing kami adalah Pak Winarko, SAG, SPD, dan ketua kelompok kami adalah Jessica dengan nomor NPM 2142101. Kelompok kami terdiri dari 9 anggota, yaitu Jillian Veronica Wesley nomor NPM 2142126, Seriko nomor NPM 2146012, Sylvia nomor NPM 2142118, Novita nomor NPM 2142098, Ellen Mirabel nomor NPM 2142111, Viviani nomor NPM 2142105, Tina nomor NPM 2142117, Feby Eliana nomor NPM 2151120, dan saya Jesslyn nomor NPM 2142119. Bab 1. Latar belakang. Sekolah Minggu Buddha merupakan kegiatan belajar mengajar non-formal yang dilaksanakan di vihara atau cetia setiap hari Minggu secara rutin berdasarkan pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 44 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Sekolah Minggu Buddhis digunakan sebagai sarana pendidikan agama dalam agama Buddha. Mirip dengan pendidikan agama di sekolah formal, kehadiran sekolah mingguan Buddhis dapat membantu siswa formal yang tidak memiliki layanan pendidikan agama dan karakter Buddhis di sekolah formal. Saling ketergantungan antara pendidikan formal dan informal menjadi semakin nyata ketika sekolah dan vihara di lingkungan rumah membutuhkan pendidikan anak-anak. Jalur pendidikan non-formal berperan sebagai alternatif, pelengkap, dan atau anak-anak pelengkap dalam rangka pendidikan sepanjang hayat yang berstruktur dan bertingkat berdasarkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Hasil sebanding dengan hasil program pendidikan formal. Tes kesetaraan institusional yang disetujui negara mengacu pada standar nasional pendidikan. Sekolah Minggu Buddhis lebih menarik dan menyenangkan daripada belajar di sekolah. Belajar di sekolah Minggu untuk anak-anak Buddhis tidak ribet. Tidak ada pantangan belajar dan semua pelajarannya santai dan menyenangkan. Sehingga dalam pelaksanaan mereka tidak mengikuti aturan namun kesopanan masih terbatas. Dalam pelajaran sekolah Minggu Buddhis, semua orang senang dan antusias di awal pelajaran. Tetapi setiap orang berbeda dalam pelajaran Minggu Buddhis karena menjadi menonton setelah waktu lama banyak bicara dan anak-anak bosan dan lelah. Hadiri atau berpencar agar tidak terlalu lelah dan bosan saat anak-anak Anda belajar di sekolah Minggu Buddhis. Adapun tujuan membuat laporan berikut ini yaitu 1. Untuk mengetahui profil sekolah Minggu Buddha Wihara Widya Dharma. 2. Mengetahui peran guru dan pengurus vihara di sekolah Minggu Buddha Wihara Widya Dharma. Ketiga, untuk mengetahui gaya belajar peserta sekolah Minggu Buddha Wihara Widya Dharma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 2 dari proposal kami. Dalam bab 2 ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan apa yang akan kami laksanakan. Nah, salah satu kegiatan yang kami pilih untuk bisa dilaksanakan secara daring atau online di dalam sekolah minggu ini yaitu tentang berbagai game yang bisa dilaksanakan melalui situs atau link bahkan aplikasi. Nah, target dari kegiatan kami dalam sekolah minggu ini merupakan adalah anak-anak Gabi atau anak-anak dari TK hingga SD. Nah, jadi salah satu kegiatan yang kami pilih yaitu adalah kuis bergambar. Nah, kuis bergambar ini merupakan salah satu game yang cukup umum juga yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Dalam kegiatan kami ini, kami menggunakan salah satu situs link game yaitu bernama Gartic. Nah, jadi dalam situs ini kita bisa bermain game yaitu dengan membuat room sendiri. Kemudian kita bisa menginvite anak-anak Gabi untuk bisa masuk ke dalam room game. Nanti dalam room tersebut anak-anak Gabi bisa bermain permainan yaitu menggambar. Jadi nanti ada salah satu peserta yang dipilih secara bergilir untuk menggambar salah satu kata kunci yang sudah ditentukan dalam game tersebut. Nanti peserta yang lain yang bukan bagiannya menggambar akan menebak apa dari kata kunci yang digambar tersebut. Jadi dalam kegiatan tersebut manfaat yang bisa kita peroleh untuk anak-anak Gabi yaitu mereka bisa lebih bersenang-senang. Jadi sekolah minggu itu nggak terlalu lebih terikat dengan materi. Jadi mereka bisa have fun. Terus juga mereka bisa mempererat hubungan antar teman
karena itu nggak tentu bisa dilaksanakan pribadi, karena kan harus kelompok, jadi itu bisa mempererat hubungan dengan yang lain. Nah kemudian juga bisa untuk meningkatkan kemampuan dan juga kreativitas dari anak-anak tersebut, karena mereka harus menggambar, jadi mereka bisa menunjukkan kreativitas mereka melalui kuis tersebut. Kemudian dalam menyimpulkan materi-materi yang kami peroleh, kami menggunakan pengumpulan data berupa melakukan interview atau wawancara dengan salah satu pengurus dari Wihara Widya Dharma. Nah, jadi wawancara ini kita lakukan dengan melakukan survei langsung untuk terjun ke mendatangi Wihara Widya Dharma dan melakukan sesi tanya jawab secara tatap muka oleh salah satu pengurus wihara di sana. Nah, pertanyaan yang kami tanyakan itu seputar tentang bagaimana kondisi wihara setelah masa pandemi, kemudian jumlah umat yang ada di sana, terus juga terkait tentang kegiatan sekolah minggu yang memang sudah dilaksanakan sebelum pandemi. Jadi perubahan apa yang terjadi setelah pandemi ini gimana. Nah, kemudian juga kami ada melakukan pengolahan data. Nah, pengolahan data yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu teknik non-statistik, yaitu kita mengambil kesimpulan berdasarkan keterangan atau observasi langsung yang telah kami lakukan sebelumnya. Kemudian setelah melakukan pengolahan data, kami ada melakukan salah satu analisis data. Nah, metode analisis data yang kami gunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan terhadap masalah yang diteliti. Nah, kemudian ada langkah-langkah dalam menganalisis data tersebut. Yang pertama, kita ada mengumpulkan data. Nah, kita ngumpulin data yang telah kita peroleh dari narasumber kita, yaitu salah satu pengurus wihara. Kemudian kita juga ada mengidentifikasi data yang telah kami peroleh dari wawancara tersebut. Ketiga, kami ada menyimpulkan data. Nah, menyimpulkan data ini kami menyimpulkan atau membuat inti dari data-data yang kami peroleh selama wawancara tersebut. Nah, jadi berdasarkan dari hasil wawancara atau observasi kami dapat meneliti bahwa Wihara Widya Dharma adalah salah satu wihara yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam, yang berkecamatan di Batu Aji. Nah, jumlah umat yang berada di wihara ini sekitar 150 umat dengan 80 umat laki-laki dan juga 70 umat perempuan. Nah, dalam wihara ini juga memiliki 16 pengurus dan juga 4 rohaniawan. Namun dikarenakan wihara ini dilakukan secara online atau daring, karena masa pandemi ini, maka jika ada kegiatan-kegiatan besar dalam Hari Raya Agama Buddha akan tetap dilaksanakan secara daring untuk para umat, dan juga yang melaksanakan secara offline hanyalah beberapa anggota pengurus saja. Nah, kemudian walaupun begitu, anak-anak tetap mengikuti sekolah minggu yang dilaksanakan secara daring setiap minggunya dengan seksama. Selanjutnya adalah bab 3 tentang biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama adalah anggaran biaya. Anggaran kegiatan ini diperoleh dari dana umat sebesar 300.000 dan anggaran yang dikeluarkan untuk keperluan membeli hadiah sebesar total 300.000. Yang kedua yaitu susunan jadwal pelaksanaan kegiatan. Dari jam 9 hingga jam 9.15 akan dilaksanakan pembukaan yang akan dipandu oleh MC. Jam 9.15 hingga jam 10.15 akan dilaksanakan babak pertama dari bermain game kuis bergambar dan akan dipilih total 5 pemenang. Dari jam 10.15 hingga jam 11 yaitu babak kedua dari bermain game kuis bergambar dan akan dipilih 3 pemenang. Dari jam 11 hingga jam 11.20 yaitu pengumuman dan pembagian hadiah kepada pemenang serta penutupan yang akan ditutup oleh MC. Berikut merupakan lampiran format lembar pengesahan proposal kegiatan agama Buddha. Yang pertama adalah judul kegiatan, yaitu kegiatan sekolah minggu pada masa pandemi. Kedua, bidang atau topik kegiatan, yaitu agama Buddha. Ketiga, ketua pelaksana kegiatan, yaitu saya atas nama Jessica, NPM 2142101, jurusan akuntansi, berasal dari Universitas Internasional Batam. Selanjutnya, terdapat alamat rumah, nomor telepon, dan email saya juga. Yang keempat adalah anggota pelaksanaan kegiatan. Terdapat 10 orang yang mengerjakan atau melaksanakan proposal tersebut, termasuk saya sendiri. Yang kelima adalah dosen pendamping. Dosen pendamping kami ialah dosen agama Buddha, yaitu Pak Winarko. Selanjutnya, biaya kegiatan total. Biaya yang kami keluarkan sebanyak 300.000. Nah, dan 300.000 ini berasal dari dana paramita. Dan yang terakhir adalah jangka waktu pelaksanaan. Kami menghabiskan waktu
sekitar 1 minggu untuk menyelesaikan proposal tersebut. Demikian video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.